Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya bersemangat ya. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kalian akan mengetahui kalau setiap bagian tumbuhan itu mempunyai berbagai macam fungsi yang berbeda. Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajarannya. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedua, menghasilkan bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup seperti kita. Tumbuhan ini memiliki beberapa bagian. Apa saja bagian-bagiannya ya? Kita simak bersama. Yang pertama ada akar. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu mengokohkan tumbuhan tersebut agar tumbuh kokoh. Yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang berfungsi untuk tumbuhnya tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuhan seperti singkong dan wortel. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, akar dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu akar tunggang dan yang kedua yaitu akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar-akar lainnya yang merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Tumbuhan yang akarnya tunggang contohnya seperti singkong, mangga, dan jeruk. Selanjutnya yaitu akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk seperti serabut. Biasanya akar-akar ini berbentuk kecil-kecil dan banyak. Contohnya terdapat pada tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil. Tumbuhan yang memiliki akar serabut diantaranya yaitu padi, jagung, dan kelapa. Selanjutnya yaitu batang. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah. Batang memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama berfungsi sebagai alat pengangkut mineral dan air. Yang kedua sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh batang berdasarkan bentuknya terbagi atas tiga, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu contohnya seperti kayu jati, mangga, dan jeruk. Kalau batang rumput contohnya terdapat pada tumbuhan rumput dan padi. Yang ketiga yaitu batang basah. Contohnya seperti pada seledri dan daun bawang. Selanjutnya yaitu adalah daun. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau istilah untuk memasak makanan bagi tumbuhan. Daun juga banyak mengandung zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas dua, yaitu tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan jumlah helai daun dan tangkai daun, maka daun dibedakan atas dua nama, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang terdiri dari satu tangkai daun dan hanya memiliki satu helai daun. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman pisang. Yang kedua yaitu daun majemuk. Daun majemuk itu dimana pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daunnya. Selanjutnya berdasarkan bentuk-bentuk daun, daun dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama daun sejajar. Contohnya itu terdapat pada tanaman jagung, dimana daun ini memiliki bentuk lurus dan panjang. Yang kedua yaitu daun menyirip, dimana contohnya itu seperti pada tanaman mangga dan jeruk, dimana bentuk daunnya seperti tulang ikan. Yang ketiga yaitu daun melengkung. Daun melengkung ini terdapat pada tanaman daun sirih. Dan yang keempat yaitu daun menjari, dan bentuknya itu seperti jari-jari tangan kita. Contohnya itu pada tanaman pepaya atau daun singkong. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat yaitu adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga dapat muncul secara tunggal yang disebut dengan bunga tunggal, atau bunga dapat muncul secara bersamaan yang disebut dengan bunga majemuk.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota dasar, bunga tangkai, kelopak, dan kepala sari, serta benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan yang terakhir adalah bakal biji. Berdasarkan kelompoknya, bunga dibedakan atas dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki dua alat berkembang biak, yaitu benang sari dan kepala putik. Yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat penyerbukannya, yaitu seperti benang sari saja atau contohnya putiknya saja. Selanjutnya yaitu adalah buah. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Buah terdiri dari dua, yaitu daging buah dan biji. Bagian buah yang bisa dimakan disebut daging buah. Kemudian yang selanjutnya ada biji. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara benang sari dan putik. Biji berfungsi sebagai alat utama tumbuh berkembangnya tumbuhan. Biji dibedakan atas dua, yaitu biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Biji berkeping satu atau monokotil contohnya pada tanaman jagung dan kelapa, sedangkan biji yang berkeping dua atau dikotil yaitu contohnya pada mangga dan jeruk. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.